Gereja adalah umat Allah yang dipanggil keluar dari kecemaran dunia. Tujuan Allah memanggil gereja keluar dari kecemaran dunia adalah untuk hidup kudus, hidup memuliakan Tuhan. Gereja yang hidup kudus dan memuliakan Tuhan itu akan dipakai Tuhan untuk mengajak semua orang hidup memuliakan Tuhan. Jadi, tugas misi Allah untuk gereja adalah memberitakan kasih kepada semua manusia. Memberitakan kasih Allah kepada manusia. Dengan Kristus sebagai kepala gereja yang telah mengalahkan maut dan kegelapan. Dan Kristus mati di kayu salib untuk menembus dosa manusia sesuai dengan rencana kasih Allah. Sebabnya dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk menjalankan misi Allah, orang percaya perlu bergantung dengan Tuhan. Karena dengan kekuatannya sendiri, manusia tidak dapat menjalankan misi Allah. Iblis, kegelapan akan selalu berusaha menghalang-halangi orang percaya. Kalau orang percaya menjalankan misi Allah. Jadi dengan hidup dalam Tuhan dan bergantung dengan Tuhanlah, gereja dapat menjalankan misi Allah. Untuk menjalankan misi Allah itu, manusia yang telah dibebaskan dari perbudakan dosa itu harus terus-menerus bergantung pada Tuhan dan menyediakan diri untuk dikuasai Roh Kudus dengan hidup dipenuhi Roh Kudus. Karena yang memanggil gereja keluar dari kegelapan dunia adalah Allah, dan rencana misi Allah membebaskan manusia dari dosa itu digenapi dalam diri Yesus melalui kematian Yesus di kayu salib. Maka yang menjadi pemimpin gereja adalah Yesus, yaitu Yesus yang telah mengalahkan maut. Gereja yang dipanggil keluar dari kegelapan itu mendapatkan jaminan kemenangan dalam Yesus. Karena itu, betapapun beratnya tugas misi Allah yang diberikan kepada orang percaya, di dalam Yesus yang sudah menang, orang percaya mendapatkan jaminan untuk hidup dalam kemenangan, untuk melaksanakan misi Allah. Jadi orang percaya bukan berjuang untuk menang, tapi orang percaya berada di dalam kemenangan Kristus. Dan terus berada di dalam Kristus. Dan orang percaya terus akan mengalami kemenangan. Kemenangan karena Kristus, bukan karena kemenangan oleh kekuatannya. Kemenangan orang percaya berada dalam Yesus, yaitu Yesus yang sudah menang. Maka untuk menjalankan misi Allah yang telah digenapi oleh Yesus, yaitu Yesus yang sudah menang itu, orang percaya harus hidup dalam Yesus. Terus-menerus hidup dalam anugerah Tuhan. Dengan demikian, harusnya kita menyadari apa yang dikatakan Alkitab, bahwa semua orang yang berada di dunia ini, di muka bumi ini, dikuduskan dalam kematian Yesus ketika berada di kayu salib. Pada waktu mengorbankan dirinya di kayu salib, kita semua adalah manusia berdosa. Kita dipanggil Allah, dikuduskan menjadi Allah, menjadi alat Allah, karena semata-mata karunia Allah. Kita berada di dalam Allah dan harus terus-menerus dipimpin oleh Allah, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kita harus terus menguduskan diri kita, terus-menerus dipimpin Roh Kudus, menguduskan diri kita. Berarti kita harus hidup terus dalam anugerah Tuhan, hidup sebagai umat Allah. Tanpa kita dipimpin Roh Kudus, terus-menerus menyediakan hidup, dipimpin Roh Kudus, diperbaharui untuk tiap-tiap hari menjadi seperti Kristus. Kita tidak bisa menjadi saksi Kristus. Dan kita tidak bisa menikmati hidup di dalam Kristus. Karena hanya dengan bergantung kepada Kristus, menerima anugerah Tuhan itu, dan terus-menerus mensyukurinya, berjuang, berpegang kepada Kristus, di dalam Kristus, gereja bisa menjadi kemenangan, untuk menjadi terang, untuk menjalankan misi Allah. Di tengah kondisi sulit sekalipun, di tengah kondisi seperti ini, pandemi COVID-19, gereja harusnya hadir, membawa terang, membawa penghiburan, hadir dalam kebersamaan,
rakyat Indonesia, sesama manusia, rasakan kesusahan orang lain, dan berjuang bersama-sama untuk memutus rantai corona. Kiranya Tuhan membebaskan negeri ini dari virus corona di dalam kebersatuan kita bersama, dalam anugerah Tuhan. Dan karena Tuhanlah kita bisa melakukannya. Kiranya kita terus memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong kita untuk bisa keluar dari situasi dan kondisi yang sulit ini. Dan Tuhan mengangkat virus corona, membawa kita terus bisa menikmati hidup dalam Tuhan, membawa banyak orang juga bersama-sama memuliakan Tuhan, mengisi di dunia yang diciptakan oleh Tuhan ini dengan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan, yang menjadi kebaikan bagi sesama. Tuhan memberkati.